Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Tarnaga. Bab 3435 sampai 3440. Bab 3435, jangan tertipu. Liger itu menyemprotkan seteguk kabut es ke penghalang, menimbulkan suara yang sangat keras. Sebagai tanggapan, penghalang itu hancur, dan kekuatan tolak yang sangat besar menyebabkan tubuh Ningzi terus mundur. Kabut es yang tersisa mengalir ke wajah, dan beberapa murid keluarga Ning langsung berubah menjadi patung es. Ningzi mengerutkan kening, tapi dia tidak berani menggunakan sihir saat ini. Ningzi sangat akrab dengan roh jahat dari Pola Dao ini. Ketika dia dilempar ke gua iblis dan menjadi pembudidaya iblis dari orang biasa, dia pernah mengalami erosi roh jahat. Tapi sekarang Ningzi tidak bisa menggunakannya. Begitu dia menggunakannya, Ning Kaichen dan yang lainnya pasti akan meragukan identitas Ningzi. Lari, lari cepat. Ningzi hanya bisa berteriak, memimpin Ning Kaichen dan yang lainnya untuk terus berlari. Liger mengikuti dari belakang, dan murid keluarga Ning yang membeku juga berubah menjadi sampah di bawah telapak Liger. Setelah melarikan diri untuk jarak tertentu, Liger itu berhenti dan berhenti mengejar. Sepertinya binatang Liger ini tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari teknik itu. Melihat Liger itu berhenti, Ningzi dan yang lainnya menghela nafas lega. Tapi sekarang hanya ada 5 orang yang tersisa di keluarga Ning. Saya menyaksikan tanpa daya ketika harta karun itu berada tepat di depan saya, tetapi saya tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Liger ini sangat mesum. Ada monster mesum di tempat seperti ini. Ning Kaichen tersentak dan berkata dengan rasa takut yang masih ada di wajahnya. Ningzi melihat aura jahat gelap di atas kepalanya, dan kemudian melihat Liger tidak jauh dari sana, merasa sangat terjerat dan berjuang di dalam hatinya. Jika dia menggunakan energi jahat dari Pola Dao ini sekarang, dia mungkin bisa bertarung dengan Liger. Tapi begitu digunakan, itu terekspos sepenuhnya. Pada saat ini, 3 sosok mendekat dengan cepat tidak jauh dari sana. Ketiga orang itu adalah Chen Ping dan yang lainnya. Tidak jauh di depan, masih ada bau perkelahian tadi. Chen Ping berlari cepat. Bai Qian dan Huo Feng mengikuti dari belakang. Seseorang. Ningzi mengerutkan kening. Ning Kaichen dan yang lainnya dengan cepat mengambil posisi dan menunggu dengan tenang. Ketika sosok Chen Ping semakin dekat, Ning Kaichen mengendurkan postur tubuhnya dan buru-buru berkata, "Tuan Chen, ini Anda." Chen Pingjian menyusul Ning Kaichen dan yang lainnya, jadi berhenti. "Apa yang terjadi tadi?" Chen Ping bertanya pada Ning Kaichen. Baru saja, Ning Kaichen hendak berbicara, tetapi tiba-tiba berhenti, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan apa-apa." Ning Kaichen tidak ingin Chen Ping mengetahui tentang latihan ini, dan takut pada Chen Ping singkirkan keterampilannya. Meskipun mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkan keterampilan itu untuk saat ini, Ning Kaichen tidak ingin orang lain mengambilnya, lagi pula, mereka menemukannya dan kehilangan beberapa orang. Chen Ping melirik Ning Kaichen dan tahu bahwa orang ini pasti tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, Chen Ping tidak terus bertanya. Sebaliknya, dia melirik ke arah Huo Feng dan mengikuti Bai Qian, "Ayo pergi." Melihat Chen Ping hendak terus berjalan ke depan, Ningzi berkata, "Kita tidak bisa melanjutkan." Berjalan menuju "Ayo maju," ada Liger di depan. "Liger." Chen Ping tertegun. "Kok ada Liger di sini?" kata Bai Qian heran. "Ada keterampilan di depanmu, yang harusnya sisa dari perang antara dewa dan iblis. Di samping keterampilan ini, ada Liger yang menjagamu. Kami baru saja bertarung dan bukan tandingan Liger. Saya menyarankan kamu melakukan hal yang sama. Cepat pergi." Ningzi berkata pada Chen Ping. "Kungfu." Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung tertarik. Lagi pula, Chen Ping belum pernah melihat kungfu kuno sebelumnya. Bai Qian menatap Ningzi dengan dingin, lalu berkata kepada Chen Ping, "Chen Ping, jangan tertipu. Binatang Liger itu sangat kuat, jangan khawatir, orang itu mati tanpa keahlian itu." Ini, Bai Qian melihat melalui niat Ningzi.
Alasan mengapa dia mengatakan ada keterampilan di sini adalah karena dia ingin memikat Chen Ping untuk menggunakan keterampilan itu, dan binatang liger itu pasti akan menghentikannya. Bab 3436, tinggalkan aku sendiri. Ketika saatnya tiba dan mereka bertarung dengan liger, Ningzi dan yang lainnya akan dapat memperoleh keuntungan. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Chen Ping tidak mendengarkan Bai Qian, tetapi terus masuk ke dalam. Melihat ini, Bai Qian dan Huo Feng hanya bisa mengikuti Chen Ping dan terus berjalan lebih dalam. Leluhur, kamu, bagaimana kamu memberitahuku tentang teknik kuno? Ning Kai-chen sangat bingung. Mengapa Ningzi mengatakannya? Bagaimanapun, mereka menemukan teknik itu terlebih dahulu. Jika aku tidak memberitahumu, akankah kita bisa mendapatkan tekniknya? Ningzi bertanya balik. Ning Kai-chen menggelengkan kepalanya. Karena kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu sebaiknya memberitahunya. Bahkan jika kamu tidak memberitahunya, aku yakin Chen Ping akan mengetahuinya sendiri. Selama dia pergi untuk mendapatkan tekniknya, dia pasti akan melakukannya. Bertarung dengan liger. Lalu kita bisa duduk. Saatnya untuk mendapatkan keuntungan. Kalian ikuti saya dengan cermat. Segera setelah Chen Ping dan yang lainnya mulai bertarung dengan liger, kami akan segera pergi untuk mengambil keterampilan. Ningzi sudah memikirkannya, dan memanfaatkan liger untuk mengikutinya. Saat Chen Ping bertarung, dia mengambil kesempatan untuk merebut skill itu. Tepat setelah Ningzi dan yang lainnya bergerak maju untuk jarak tertentu, mereka mendengar suara pertarungan sengit. Ningzi mengangkat bibirnya. Dia tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya sedang bertarung dengan liger. Pada saat ini, Chen Ping, yang memegang pedang pembunuh naga, bertarung sengit dengan liger. Huo Feng dan Bai Qian juga membantu di kedua sisi. Saya melihat liger mengaum dan kabut es putih menuju ke arah Chen Ping. Chen Ping membalikkan telapak tangannya, dan semburan api muncul di telapak tangannya. Kemudian dengan tembakan telapak tangan, semburan api langsung menuju kabut es. Tapi setelah api pamungkas Chen Ping bersentuhan dengan kabut es, api itu langsung membeku dan terus menyebar. Chen Ping terkejut, bintang-bintang dari sumber api di tubuhnya terus berkedip, dan api pamungkas meledak dengan cepat. Tapi Chen Ping menembakkan api ekstrim satu demi satu, yang hanya bisa memperlambat kabut es, tapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Semua apinya membeku dan masih menyala. Ini sangat mesum. Apa-apaan ini? Chen Ping sedikit tercengang. Dia tidak menyangka kabut es liger ini begitu kuat bahkan bisa membekukan api pamungkasnya sendiri. Huo Feng dan Bai Qian juga sedikit panik saat melihat kabut es menuju ke arah Chen Ping. Phoenix api menangis, berubah menjadi wujud aslinya, lalu mengepakkan sayapnya, dan bulu api terus bergerak menuju kabut es, mencoba memblokir kabut es untuk Chen Ping. Bai Qian juga mengerutkan kening, lalu 9 ekor muncul di belakangnya, dan bola api ditembakkan ke arah liger. Namun serangan dari Huo Feng dan Bai Qian sepertinya tidak berpengaruh pada liger tersebut. Saat ini, Ningzi dan anak buahnya sudah merasa terkejut saat melihat Huo Feng dan Bai Qian. Dua gadis di sekitar Chen Ping sebenarnya adalah penyihir. Ning Kai-chen berkata dengan heran. Ningzi, sebaliknya, memiliki ekspresi galak di wajahnya, dipenuhi rasa iri dan kebencian. Dari dunia sekuler hingga dunia surgawi, Chen Ping selalu ditemani oleh keindahan, dan masing-masing keindahan itu lebih cantik dan kuat dari yang terakhir. Dan dia melalui segala macam kesulitan untuk membalas dendam, tapi dia tidak pernah bisa mengejar Chen Ping. Bahkan sekarang, tidak ada seorang wanita pun di sisinya. Ning Kai-chen merasakan kebencian pada Ningzi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Dia tidak mengerti bahwa leluhurnya tidak mengenal Chen Ping, jadi bagaimana dia bisa tiba-tiba menatap Chen Ping dengan tatapan yang begitu menakutkan. Ningzi memperhatikan bahwa Ning Kai-chen sedang menatapnya, jadi dia menekan emosi batinnya dan menjadi tenang. Pada saat ini, Chen Ping sudah banyak berkeringat, dan kabut es yang disemprotkan oleh binatang liger itu sendiri membuatnya sedikit bingung. Saat kabut es terus menyebar, seluruh retakan segera menjadi menakutkan dan dingin. Ayo, tinggalkan aku sendiri, cepat. Chen Ping tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan kabut es dan hanya bisa membiarkan Huo Feng mundur bersama Bai Qian.
Bab 3437 mengerti. Jika semuanya dibekukan, itu akan merepotkan. Chen Ping telah lama mengetahui bahwa Ning Kai Chen dan yang lainnya sedang menonton dengan penuh semangat tidak jauh dari sana. Tuan, aku tidak akan pergi, aku ingin bersamamu. Fire Phoenix mengepakkan sayapnya dengan putus asa, lalu berdiri di depan Chen Ping. Ayolah, aku tidak bisa mati. Jika kita semua membeku, kita akan mendapat masalah. Teriak Chen Ping keras. Melihat ini, Huo Feng hanya bisa menatap Chen Ping tanpa daya, lalu dengan cepat mundur. Baiqian juga enggan menyerah, tapi tetap mundur bersama Huo Feng. Huo Feng dan Baiqian mundur, tapi Chen Ping sendiri tidak bisa bertahan lagi. Kabut es seperti air pasang, langsung menutupi tubuh Chen Ping. Seluruh tubuh Chen Ping berubah menjadi patung es, tidak bergerak, dan masih mempertahankan gerakan yang sama, bahkan ada nyala api yang berkobar di telapak tangan Chen Ping. Setelah kabut es mengelilingi Chen Ping, perlahan menghilang dan tidak terus menyebar, Huo Feng dan Baiqian juga melarikan diri. Tuan, Huo Feng sangat sedih saat melihat Chen Ping membeku di dalam es. Baiqian memegangi Huo Feng, wajahnya penuh kesedihan. Setelah tidur dengan Chen Ping berkali-kali, hati Baiqian perlahan berubah. Ning Kai Chen dan yang lainnya memandang Chen Ping yang membeku, dan mereka semua terdiam. Meskipun Chen Ping membeku, binatang liger itu masih menjaga tekniknya, dan Ning Kai Chen serta yang lainnya tidak memiliki kesempatan. Untuk sesaat, suasana menjadi hening. Huo Feng dan Baiqian tidak berani maju dan hanya bisa menatap Chen Ping dengan tenang. Mereka berharap Chen Ping bisa membuka blokirnya sendiri. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Chen Ping masih membeku, dan binatang liger itu perlahan mendekati Chen Ping. Ketika Huo Feng dan Baiqian melihat ini, hati mereka tiba-tiba terangkat. Jika liger menyerang Chen Ping saat ini, Chen Ping tidak akan selamat sama sekali. Saya melihat liger berjalan di depan Chen Ping, dan setelah mengitari Chen Ping, ia mengulurkan cakarnya dan menepuk Chen Ping. Saat ini, seluruh tubuh Chen Ping mungkin akan hancur berkeping-keping. Melihat hal ini, Huo Feng dan Baiqian tidak bisa menahan diri lagi. Mereka segera melompat dan menyerang liger tersebut. Baiqian dan Huo Feng sama-sama mencoba yang terbaik. Ketika Ningzi melihat ini, dia melirik ke arah Ning Kai Chen, kesempatan telah tiba. Cepat dan ajak orang untuk mendapatkan keterampilan. Saya akan mengawasi liger itu. Ning Kai Chen mengangguk, lalu mengambil satu-satunya yang tersisa. Murid keluarga Ning menuju teknik itu. Ningzi merunduk di depan Chen Ping dan memandang Chen Ping yang telah berubah menjadi patung es, mata Ningzi penuh kebanggaan. Dia akhirnya bisa membalas dendam. Sekarang Chen Ping adalah daging dan kentang di talenan, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Huo Feng dan Baiqian, yang bertarung sengit dengan binatang liger, melihat Ning Kai Chen memimpin orang-orang untuk menggunakan keterampilan tersebut. Mereka sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak punya cara untuk melarikan diri sekarang. Aku mengerti. Ning Kai Chen berteriak penuh semangat setelah mendapatkan tekniknya. Ningzi sangat gembira saat melihat ini, dan buru-buru berkata, ayo cepat. Ningzi meminta Ning Kai Chen untuk segera pergi, tapi dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Tapi saat Ningzi hendak menyerang Chen Ping, aura menakutkan tiba-tiba menghantamnya, menyebabkan Ningzi langsung melompat. Ningzi melihat ekor tebal liger itu menyapu ke arahnya. Dan dia menyemprotkan aliran kabut es dari mulutnya, mencoba menghentikan Ning Kai Chen dan yang lainnya. Kabut es menyebar dengan cepat, sebelum Huo Feng dan Baiqian bisa melarikan diri, mereka tertutup kabut es dan langsung membeku. Ketika Ningzi melihat ini, dia meraih Ning Kai Chen dan mundur dengan cepat. Murid keluarga Ning yang tersisa semuanya langsung membeku. Liger itu meraung dan terus mengejar Ning Kai Chen. Ningzi menarik Ning Kai Chen dan melarikan diri dengan cepat. Setelah melarikan diri untuk jarak tertentu, liger itu berhenti, lalu mengeluarkan gelombang raungan marah. Bab 3438, Slip Giok Kung Fu. Ketika Ningzi melihat ini, dia segera memahami bahwa liger ini sepertinya memiliki batasan geografis dan tidak dapat meninggalkan daerah ini. Jika tidak, dia tidak akan mengejar tempat ini setiap saat. Berhenti. Memikirkan hal ini,
Ningzi merasa lega, tetapi Ning Kaichen sudah pucat saat ini dan ketakutan. Setelah mengaum 2 kali, Liger itu langsung mundur. Ningzi tidak mau dan gagal membunuh Chen Ping di tempat, tetapi sekarang Chen Ping dibekukan, jika binatang Liger itu kembali, Chen Ping pasti tidak akan selamat. Meskipun aku tidak bisa membunuh Chen Ping dengan tanganku sendiri, aku masih bisa membalas dendam. Memikirkan hal ini, Ningzi sangat bersemangat. Tunjukkan keahlian itu, kata Ningzi. Ning Kaichen mengangguk dan menyerahkan slip giok teknik Tao itu kepada Ningzi. Ningzi mengambil slip giok seni bela diri, dan kemudian menembusnya dengan nafas. Tapi tidak ada respon dari slip giok, dan Ningzi bahkan tidak bisa melihat isi di slip giok. Ningzi mengerutkan kening dan menyuntikkan kekuatan spiritual lainnya, tetapi masih belum ada reaksi pada slip giok kungfu. Apakah ini teknik yang ditinggalkan? Ningzi bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Leluhur, apa yang terjadi? Ning Kaichen bertanya. Slip giok ini tidak dapat dibuka dan isi di dalamnya tidak dapat dilihat. Kata Ningzi. Leluhur, izinkan saya mencobanya. Setelah Ning Kaichen mengatakan itu, dia juga menyuntikkan ledakan kekuatan spiritual, tetapi tidak ada reaksi pada slip giok teknik kungfu. Ning Kaichen tertegun dan berkata dengan santai, apakah slip giok kungfu ini memerlukan setan untuk membukanya? Bagaimanapun, tempat ini penuh dengan roh jahat. Mungkin itu adalah slip giok kungfu setan. Kekuatan spiritual manusia kita biksu tidak bisa mengalahkannya. Buka. Kata-kata Ning Kaichen langsung membuat mata Ningzi berbinar. Retakan ini berisi roh jahat pola Dao, artinya teknik ini kemungkinan besar adalah teknik iblis, karena ini adalah teknik iblis, maka diperlukan roh jahat iblis untuk membukanya. Tetapi di depan Ning Kaichen, Ningzi tidak dapat secara langsung menggunakan roh jahatnya, jika tidak, identitasnya akan terungkap sepenuhnya. Meskipun Chen Ping sudah meninggal, Ningzi belum bisa mengekspos dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah dunia surga dan manusia. Dia belum pulih sepenuhnya. Senang rasanya menjadi leluhur keluarga Ning. Tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan ada orang yang mengumpulkan berbagai sumber daya. Seperti kaisar, Ningzi tidak ingin identitasnya ditemukan begitu cepat. Kamu tetap di sini dan tunggu untuk melihat apakah akan ada gerakan lain dari Liger. Saya akan menemukan cara untuk mengaktifkan teknik ini. Jika teknik ini tidak dapat diaktifkan, anak-anak keluarga Ning kita akan mati sia-sia. Ningzi menghadap. Ning kata Kaichen. Ning Kaichen mengangguk. Dia tidak berani membantah perkataan leluhurnya. Saya melihat Ningzi melompat dengan slip giok kungfu. Seluruh tubuhnya melayang di udara, dikelilingi oleh aura jahat yang kental dari tanda Dao. Pada saat ini, Ningzi melepaskan dirinya begitu saja, dengan senyuman ganas di wajahnya, dan kemudian dengan rakus menyerap energi jahat di sekitarnya. Kemudian ledakan energi jahat menembus ke dalam slip giok kungfu, dan seperti yang diharapkan, slip giok kungfu mulai memancarkan cahaya perlahan. Namun, tidak banyak roh jahat di tubuh Ningzi. Meskipun slip giok metode kungfu bereaksi, isi di dalamnya tidak dapat dilihat. Ningzi hanya bisa menyingkirkan slip giok teknik kungfu dan mati-matian menyerapnya. Roh jahat di sekelilingnya. Di sisi lain, binatang Liger itu meraung dengan marah. Keahlian penjaga itu diambil. Binatang Liger itu sangat marah hingga mengaum dan menghancurkan orang-orang yang membeku menjadi beberapa bagian dengan cakarnya. Tepat ketika Liger itu datang ke depan Chen Ping dan hendak menamparnya dengan cakarnya, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Ping. Cahaya keemasan bersinar di mana-mana, dan es yang menyegel es Chen Ping langsung meleleh. Ketika Liger merasakan cahaya keemasan, matanya menunjukkan ketakutan dan terus mundur. Di depan Chen Ping, saya melihat telur makhluk roh keluar dari cincin penyimpanan Chen Ping dengan sendirinya, dan memancarkan cahaya keemasan. Chen Ping juga perlahan membuka matanya, melihat telur binatang spiritual yang memancarkan cahaya keemasan di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Bab 3439 APS. Dimanapun cahaya keemasan bersinar, semua es mencair. Huo Feng dan Bai Qian juga bangun. Sangat disayangkan semua anggota keluarga Ning dihancurkan berkeping-keping oleh Liger, bahkan jika esnya mencair, mereka tidak akan bisa bertahan hidup.
Tuan. Chen Ping. Huo Feng dan Bai Qian bergegas ke sisi Chen Ping. Melihat telur binatang roh emas di depan mereka, Huo Feng dan Bai Qian juga terkejut. Aku melihat telur makhluk roh terus melayang menuju binatang liger, dan binatang liger yang begitu ganas tadi seperti seekor pesek, ketakutan dan terus mundur. Pada akhirnya, dia berbaring di tanah dan meraung, sepertinya memohon belas kasihan. Dan telur makhluk roh itu melayang ke kepala liger dan memukulnya dengan keras. Liger yang dipukul langsung terus meraung, namun tidak berani mengelak. Chen Ping dan yang lainnya tercengang saat melihat pemandangan ini. Tidak ada yang menyangka bahwa liger yang sangat ganas akan takut pada telur makhluk roh. Chen Ping awalnya ingin mengambil kembali telur binatang roh dan menghentikannya memprovokasi liger. Jika liger benar-benar terprovokasi, mungkin merekalah yang menderita. Telur binatang roh ini tidak takut pada apapun. Tapi sebelum Chen Ping bisa melangkah maju, telur makhluk roh itu menghantam liger itu dengan keras lagi. Liger itu tiba-tiba berdiri, mengaum, dan dipenuhi kabut es putih. Ketika Chen Ping dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera mundur. Tapi telur makhluk roh itu melayang di udara, tidak bergerak. Sepertinya dia sama sekali tidak takut pada liger ini. Setelah liger itu mengaum beberapa saat, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergerak-gerak, lalu tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengeluarkan pil binatang. Ada cahaya putih mengalir di dalam pil binatang itu. Setelah memuntahkan pil binatang itu, liger itu tergeletak di tanah lagi, tampak sedih. Telur makhluk roh melompat 2 kali, seolah memanggil Chen Ping untuk datang. Chen Ping melihat telur binatang roh yang berdetak dan berjalan dengan hati-hati. Ketika dia menemukan liger tergeletak tak bergerak di tanah, Chen Ping berani mengulurkan tangan dan mengambil pil binatang itu. Setelah mengambil pil binatang itu, Chen Ping buru-buru mundur, sementara telur binatang roh mengikuti Chen Ping di belakang. Setelah mundur pada jarak tertentu, Chen Ping melihat pil binatang di tangannya dengan penuh semangat. Ini adalah ramuan binatang liger. Chen Ping mengambil pil binatang itu dan menembusnya dengan ledakan kekuatan spiritual. Seketika, semburan api putih memenuhi udara, dan suhu di sekitarnya langsung menjadi sangat rendah. Tapi Chen Ping merasakan gelombang panas saat memegang pil binatang di tangannya, yang membuat Chen Ping sangat aneh. Chen Ping mulai menyerap api putih yang berasal dari ramuan binatang buas, tetapi segera tubuh Chen Ping mulai tertutup es, dan dia hampir berubah menjadi manusia es. Ini mengejutkan Chen Ping dan dia dengan cepat berhenti menyerap. Aneh sekali. Mengapa saya merasa ada gelombang panas di ramuan binatang ini, tetapi ia mengeluarkan udara sedingin es. Chen Ping sangat bingung, apa sebenarnya ramuan binatang liger ini? Tuan, lihat. Huo Feng tiba-tiba berteriak. Chen Ping dengan cepat melihat lebih dekat dan menemukan bahwa kabut putih samar di sekelilingnya sebenarnya penuh dengan kobaran api, tetapi warna apinya putih. Ini api es. Aku tidak menyangka ada api es di ramuan binatang liger ini. Pantas saja. Di tempat seperti ini, binatang liger bisa menyemprotkan kabut es dan membekukan segalanya. Ini bukan embun beku sama sekali, tapi api es. Seru Bai Qian. Bing Yan. Chen Ping tercengang. Chen Ping belum pernah mendengar tentang Bing Yan sama sekali, dan dia bingung sejenak. Api es ini juga merupakan jenis api. Nyala api tidak hanya mengeluarkan panas, tetapi juga dapat mengeluarkan udara yang sangat dingin. Anda harus tahu bahwa ketika orang-orang sangat kedinginan, mereka akan tampak sangat panas, dan mengambil lepas pakaiannya. Api es semacam ini sedingin api. Pantas saja liger bisa membekukan api sekalipun. Ternyata ini api es dan sejenis api, jadi tidak takut api. Meskipun sangat panas, bahkan di dalam magma, nyala es ini dapat membekukan segalanya. Jika hanya kabut es, tidak ada cara untuk membekukan benda di lingkungan yang sangat panas. Bai Qian menjelaskan setelah Chen Ping. Bab 3440 Penggabungan. Chen Ping akhirnya memahami gambaran umum, tetapi tampaknya api es ini memang bagus. Karena ini adalah jenis api, maka mudah untuk ditangani. Chen Ping sekarang memiliki bintang yang menjadi sumber api. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyerap api es dan mengubahnya menjadi sumber kekuatan. Begitu Chen Ping mengulurkan tangannya,
ramuan binatang itu perlahan menyebar di telapak tangan Chen Ping, dan bola api es menghantam telapak tangannya. Melihat api es di telapak tangannya, Chen Ping membuka mulutnya dan langsung menelan api es itu. Melihat cara Chen Ping menyerapnya, Bai Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Anda harus tahu bahwa biksu biasa tidak akan berani menyerapnya seperti ini. Api es memasuki tubuh Chen Ping dan mulai melonjak dengan ganas. Chen Ping melepaskan sumber api dan mulai menyatu dengan api es. Ruang asal terbuka, dan bintang asal mula api terus-menerus memancarkan cahaya, dengan kekuatan isap yang sangat besar menyerap api es manik. Hanya dalam 10 menit, api es dimurnikan sepenuhnya oleh Chen Ping, dan bintang-bintang yang menjadi sumber api menjadi lebih terang. Chen Ping membalik pergelangan tangannya, dan nyala api langsung menyala, dan kemudian sebuah batu di dinding batu langsung meleleh. Dan pada saat batu itu meleleh dan menetes, pikir Chen Ping, dan batu yang meleleh itu semuanya membeku. Dan masih dalam bentuk cair, membeku di udara. Hahaha, bagus sekali. Chen Ping tertawa gembira, dia tidak pernah menyangka ada yang namanya api es. Api bisa membakar segalanya, tapi api es bisa membekukan segalanya. Jika Chen Ping ingin mendapatkan sesuatu, dia bisa membekukannya dengan api es. Jika Anda menggunakan api, semuanya akan terbakar, tetapi Anda tidak mendapat apa-apa. Chen Ping sangat bahagia saat ini. Melihat telur binatang roh yang berdetak di depannya, dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan kemudian sinar kesadaran ilahi menembusnya. Dia benar-benar ingin tahu makhluk roh macam apa yang ada di dalam telur makhluk roh ini. Tidak hanya dia menaklukkan Liger, dia juga membuat Liger itu memuntahkan pil binatang itu dengan sukarela. Tapi begitu kesadaran Chen Ping memasuki telur makhluk roh, cahaya 5 warna yang menyilaukan melonjak ke langit. Chen Ping bahkan tidak melihat apa yang ada di dalam telur makhluk roh, jadi dia sangat ketakutan hingga dia sadar kembali. Dia tidak ingin semua orang di sekitarnya tertarik dengan kecemerlangan ini, dan ketika saatnya tiba, dia akan menjadi sasaran kritik publik dan dikejar semua orang. Ada apa di sini? Bai Qian bertanya pada Chen Ping. Chen Ping menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Telur ini sangat istimewa. Mengapa saya merasa sangat panik ketika melihat telur ini? Bai Qian bertanya dengan cemberut. Ketika Chen Ping melihat ini, dia segera memasukkan telur makhluk roh ke dalam ring penyimpanan. Bai Qian juga binatang buas, jadi dia merasa tertekan saat melihat telur makhluk roh ini. Alasan mengapa burung Phoenix api tidak merasakan apa-apa adalah karena garis keturunan burung Phoenix api itu mulia, dan ia juga memiliki garis keturunan binatang spiritual, yang jauh lebih mulia daripada rubah putih berekor 9. Tuan, keterampilan itu diambil oleh keluarga Ning, kata Huo Feng setelah Chen Ping. Setelah mendengar ini, Chen Ping tidak terkejut, dia tahu bahwa dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar, keluarga Ning akan mengambil tindakan kapan saja. Lagi pula, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan keluarga Ning. Ketika dia mengeluarkan busur Raja Ilahi, semua orang di keluarga Ning sebenarnya tergoda, tetapi Chen Ping bertahan, dan semua orang di keluarga Ning merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya yakin, jadi mereka membiarkan Chen Ping pergi. Ayo pergi, mungkin kita bisa memburu orang-orang dari keluarga Ning itu. Jangan bicara tentang siapa yang pertama kali menemukan teknik ini, tapi sekarang keluarga Ning memanfaatkannya, membuat Chen Ping merasa sangat tidak bahagia. Chen Ping berbalik dan pergi bersama Bai Qian dan Huo Feng. Liger itu menggelengkan kepalanya dan berdiri, mengikuti di belakang seolah-olah ingin mengusir Chen Ping dan yang lainnya. Chen Ping melihat Liger itu tidak memiliki niat buruk, jadi dia tidak peduli lagi dan membiarkannya mengikuti di belakang. Akan lebih baik lagi jika Liger ini bisa menjadi hewan peliharaannya dan mengikutinya bertarung di medan perang para dewa dan iblis, sehingga Chen Ping tidak perlu takut pada Qi Pei Jia. Hanya saja ide Chen Ping tidak dapat terwujud sama sekali. Setelah Chen Ping dan yang lainnya berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa Liger tersebut tidak lagi mengikuti mereka, dan berdiri di sana dengan tatapan kosong ke arah Chen Ping dan yang lainnya.